dari 193 formasi guru lulus passing grade tadi, masih tersisa 60 ribuan guru yang belum bisa diangkat di tahun ini. Jadi kita pernah berjanji tahun lalu bahwa guru-guru itu izin Pak, saya berdiri di sini untuk menyampaikan perkembangan seleksi ASN P3K Guru tahun 2022. Bapak Ibu narasumber yang saya hormati, kemudian pejabat di lingkungan Kemenpan RB, Bu Rini, kemudian semua saja, juga pejabat di lingkungan BKN, dan tentu yang saya banggakan, saya hormati Bapak Ibu pimpinan daerah, Bapak Ibu Bupati, Sekda, kemudian Kepala BKPSDM, dan seluruh tim. Baik, saya ingin menyampaikan tindak lanjut penyelesaian permasalahan guru honorer, khususnya ini karena saya dari Kemendikbudristek langsung ke substansi ke guru. Mohon dibantu untuk paparannya. Baik, langsung slide berikutnya. Langsung berikutnya, Mbak. Baik, Bapak Ibu Kepala Daerah, saya sampaikan terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu semua untuk seleksi ASN P3K Guru tahun 2021. Tahun 2021 kami sampaikan datanya bahwa tahun 2021 untuk P3K Guru berhasil lulus dan mendapatkan formasi sejumlah 293.000 dari formasi yang disediakan 506.000. Dan tahun 2021 Bapak Ibu yang saya hormati, kita menyisakan pekerjaan rumah yang diselesaikan tahun ini, yaitu ada 193.000 lebih guru lulus passing grade yang belum mendapatkan formasi, dan masih ada juga 437.000 lebih guru yang belum lulus dalam seleksi ASN P3K tahun 2021. Pak Menteri, kami laporkan bahwa tahun 2021 ada 506.000 formasi, namun datanya 212.000 lebih formasi guru yang ditawarkan tidak ada yang melamar, Pak Menteri. Dan ini yang terjadi datanya, tidak ada yang melamar sama sekali. Jadi ada 117.000-nya yang belum pernah dilamar. Kami sudah melihat datanya, itu umumnya adalah di daerah 3T, itu belum ada yang melamar. Baik, slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kami mengambil data dari BKN, dari jumlah yang tadi saya laporkan, 293.000 lebih guru lulus guru yang lulus seleksi ASN P3K tahun 2021, baru sudah 97% yang sudah mendapatkan nomor induk P3K-nya. Kami mohon nanti ada yang jumlah yang cukup besar, yaitu 3%-nya, meskipun 3% itu angkanya cukup besar, yaitu 8.700 yang dalam proses verbal. Nanti mohon Bapak Ibu Kepala Daerah untuk mengawal ini agar semua yang lulus tahun 2021 segera mendapatkan nomor induk dan penempatannya. Lalu selanjutnya Bapak Ibu kami laporkan bahwa tahun 2022 ini peta kebutuhan guru di slide berikutnya itu sebenarnya hanya 2,4 juta. Berikutnya, silahkan slide berikutnya, Mbak. Jadi 2,4 juta guru itu adalah kebutuhan kita, total kebutuhan kita tahun 2022. Namun Bapak Ibu ada yang perlu kami sampaikan dan mohon bantuan Bapak Ibu Bupati. Kebetulan kami mendapatkan kesempatan untuk mewakili Menteri dalam forum ini, bahwa dari 2,4 juta kebutuhan itu sebenarnya guru kita itu ada jumlahnya. Namun Bapak Ibu, dari 2,4 juta kebutuhan bisa dilanjutkan slide berikutnya, bisa dibantu ya, dari 2,4 juta kebutuhan ini ada sebenarnya guru ASN-nya itu 1,3 juta lebih. Namun Bapak Ibu, 1,3 juta ini hanya 1,2 juta yang memenuhi beban kerja.
Selisihnya adalah kelebihan guru yang menumpuk di satuan-satuan pendidikan. Jadi yang 1,2 juta ini sudah termasuk guru-guru yang lulus seleksi ASN P3K tahun 2021. Lalu bagaimana dengan kondisi guru non ASN kita? Itu yang ada di database kami ada 724.000. Namun sebenarnya yang mengajar sesuai dengan beban kerja, sesuai dengan peraturan yang berlaku hanya 490.000. Sisanya itu adalah guru yang tidak memenuhi beban kerja dan menumpuk di satuan-satuan pendidikan yang nanti kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk melakukan redistribusi agar pelaksanaan seleksi ASN P3K tahun 2022 lancar. Nah Bapak Ibu, masih ada kekosongan guru sejumlah 679.000. Nah kekosongan ini sebenarnya menurut perhitungan kami bisa dipenuhi dengan kelebihan guru ASN. Jadi selisih antara 1,3 juta dengan 1,2 juta itu, jika Bapak Ibu melakukan redistribusi, itu sudah bisa memenuhi kekosongan guru yang ada di seluruh tanah air kita. Lalu ada 235 kelebihan guru honorer juga yang numpuk di sekolah-sekolah. Nanti kami akan ilustrasikan seperti apa kelebihan guru honorer itu. Lalu ada Bapak Ibu, ada 70.000 lebih Pak Menteri, guru DPK, guru negeri yang bertugas di sekolah swasta. Jika ini bisa dikembalikan ke sekolah negeri, itu dimungkinkan untuk memenuhi kekosongan guru tersebut. Ada juga guru 39.000 guru swasta yang lulus seleksi ASN P3K tahun 2021 juga sudah lolos passing grade yang kemungkinan bisa ditempatkan juga. Dan sesuai dengan diskusi dengan Kemenpan RB sebelum-sebelumnya, bahwa jika semua skema guru ASN P3K dari honorer ini selesai, maka skema pemenuhan kebutuhan guru hanyalah melalui satu pintu, yaitu PPG Prajabatan. Bapak Ibu di layar juga kami tampilkan kira-kira mata pelajaran, jadi 10 mata pelajaran terbesar yang kekosongan guru, yang kekurangan guru. Jadi ada mulai dari guru kelas dan seterusnya. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan persiapan seleksi ASN P3K tahun 2022, kami sudah berkoordinasi dengan kementerian terkait dengan Panselnas, bahwa saat ini Bapak Ibu Bupati kami sampaikan bahwa bulan September ini adalah sudah sampai rencananya adalah pengangkatan 193.000 guru lolos passing grade. Namun sepertinya kami kemarin sudah berdiskusi dengan Panselnas, ada sedikit pemunduran sedikit Bapak Ibu. Namun pada minggu ini dan minggu depan kami akan mengundang tim teknis dari Kabupaten Bapak Ibu untuk bersama-sama mendiskusikan petunjuk teknis pelaksanaan seleksi ASN P3K guru tahun ini. Harapannya akhir tahun ini semua rencana kita bisa kita selesaikan sampai kepada mekanisme ketiga, yaitu seleksi tes. Selanjutnya kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan daerah bahwa setelah kami melakukan coaching klinik, pendekatan kepada Kepala BKPSDM Bapak Ibu, juga Kepala Dinas Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah terjadi peningkatan jumlah formasi. Itu semua berkat dukungan Bapak Ibu semua untuk seleksi ASN P3K guru ini. Yang semula hanya 17% Bapak Ibu, dan setelah rakor, beberapa kali kami mengadakan rakor teknis, rakor bersama dengan para pimpinan daerah, pejabat yang menangani guru ini, maka ada peningkatan sebanyak menjadi 319.000 atau 143%. Kami sangat berterima kasih atas kerjasama yang baik dengan Bapak Ibu Kepala Daerah, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita untuk menempatkan guru itu sesuai dengan mendapatkan status dan penghasilan yang layak pada guru-guru di wilayah Bapak Ibu dapat terpenuhi. Namun masih ada PR Bapak Ibu untuk tahun depan. Jadi ada 781 kebutuhan dan baru ada 41% usulan dari Bapak Ibu. Jadi kita masih ada PR, tahun depan sisanya sebanyak 59%. Jika kita bisa berkolaborasi dengan baik, insya Allah PR guru non-ASN di Kabupaten Bapak Ibu semua dapat terselesaikan. Bapak Ibu, kami akan laporkan bagaimana pelaksanaan seleksi ASN P3K guru yang sebentar lagi akan dilaksanakan Bapak Ibu. Jadi di slide berikutnya kami sampaikan bahwa Permenpan RB nomor 20 tahun 2020 adalah
menjadi rujukan atau acuan pelaksanaan seleksi ASN P3K guru tahun ini, yang mana ada 3 mekanisme Bapak Ibu yang nanti kami akan lakukan dalam waktu dekat ini, bulan depan. Itu adalah mekanisme 1, yaitu penyelesaian guru lulus passing grade. Saya yakin Bapak Ibu pimpinan daerah juga sudah mendapatkan audiensi, bahkan demo dari para guru lulus PG ini untuk segera mendapatkan penempatan. Insya Allah kami akan segera lakukan di waktu dekat ini. Lalu setelah masih ada formasi, kita punya 319 formasi, jika masih ada sisanya akan dilaksanakan di mekanisme kedua, yaitu menggunakan penilaian kesesuaian atau menggunakan observasi yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan Bapak Ibu semuanya. Penilaian kesesuaian itu menggunakan instrumen-instrumen penilaian kesesuaian yang diturunkan dari kompetensi dan kinerja guru. Lalu jika masih tersisa formasi, baru kita akan menggunakan mekanisme yang ketiga, yaitu seleksi tes. Selanjutnya sedikit menginformasikan mekanisme penempatan guru lulus passing grade itu kita sudah mengembangkan sistem bersama teman-teman Basarnas, bahwa guru-guru yang lulus PG itu sudah dapat teridentifikasi dia akan ditempatkan di mana. Kemudian yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, bahwa harapannya sesuai dengan harapan Pak Menteri juga dan Menteri Mendikbud juga, bahwa guru-guru itu akan ditempatkan di sekolahnya, tidak tergeser di sekolah lain. Oleh karena itu, maksudnya itu di daerahnya ya, jadi prioritas pertama ditempatkan di sekolahnya. Jika memang tidak tersedia formasi, baru akan ditempatkan di sekolah lain yang masih di dalam daerah kewenangan Bapak Ibu. Namun pekerjaan rumah kita masih ada Bapak Ibu. Dari 193 formasi guru lulus passing grade tadi, masih tersisa 60 ribuan guru yang belum bisa diangkat di tahun ini. Jadi kita pernah berjanji tahun lalu bahwa guru-guru itu akan mendapatkan penempatan tahun ini. Namun karena berbagai sebab, ini ada kami identifikasi 2 sebab. Yang pertama, Pemda memang tidak mengajukan formasi. Kami sampaikan bahwa baru 41%. Sebab yang kedua, memang ada oversupply, ada kelebihan guru di mapel-mapel tertentu. Mungkin kelebihan guru bisa disimulasikan di slide berikutnya. Ini mungkin slide berikutnya, silahkan. Jadi ini ada contoh kelebihan guru ini yang kami akan bersurat kepada Bapak Ibu Kepala Daerah. Slide berikutnya Mas. Ya, ini ada contoh misalnya Sumatera Barat. Sumatera Barat ini karena kabupaten ya. Kabupaten Bima saja deh, Kabupaten Bima di Nusa Tenggara Barat, di SMA Negeri 3 Sape ada guru biologi, guru kelas di Kota Bima, di SD Negeri 6 Kodo Kota Bima, guru kelas di SD tersebut kebutuhannya hanya 6 Bapak Ibu, hanya 6. Sudah ada ASN 2, berarti sebenarnya kurangnya 4 saja. Namun Bapak Ibu, di sana ada 21 non ASN guru kelas gitu ya. Jadi ada kelebihan 19. Mungkin Bapak Bupati, Wali Kota Kota Bima atau di sini yang di bawahnya Kabupaten Bima, itu di SMA Negeri juga ada kelebihan 15. Dan ini banyak sekali kasus semacam ini. Jadi ada 200-an ribu lebih guru-guru yang numpuk di satu sekolah. Kami sudah pernah bertanya nih Pak Menteri, kira-kira sebabnya apa kok ada guru yang numpuk? Rupanya biasanya tadi yang Pak Menteri sampaikan, ada ponakan, ada saudara, ada titipan dari dewan dan sebagainya, ada istri tentara dan sebagainya yang numpuk di situ, sehingga ada kelebihan-kelebihan guru yang jumlahnya mencapai 220 ribu. Namun kami sudah berdiskusi dengan Panselnas, bahwa sebenarnya itu bisa sedikit dikurangi 60 ribu itu jika guru yang seharusnya lolos passing grade, dia masuk prioritas 1, dia boleh mendaftar, sistem sudah mengakomodir sedemikian, mendaftar untuk guru mata pelajaran yang satu rumpun dia, yang linear dengan dia. Misalnya dia dulu mendaftar IPA, SMP, lalu tahun ini dia sebenarnya bisa mengajar di guru kelas. Nah, dengan skema seperti itu baru bisa mengurangi 12.000 dari 60.000. Jadi nanti jangan kaget Bapak Ibu, tahun ini pasti banyak guru lulus passing grade di daerah Bapak Ibu yang akan minta melapor ke daerah Bapak Ibu, kok kenapa saya belum diangkat tahun ini. Karena memang ada jurusan-jurusan yang jenuh Pak Menteri.
Misalnya guru kelas itu meskipun sudah dicari satu kabupaten itu, tetap saja ada guru kelas yang tidak bisa ditempatkan karena oversupply. Ini kira-kira isu yang akan kita hadapi setelah seleksi ASN P3K ini berlanjut. Jadi masih ada sekitar 38.000 guru lulus PG di seluruh Indonesia yang belum mendapatkan penempatan. Lalu slide berikutnya, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu yang saya hormati, seperti apa dan berapa jumlah guru di seluruh Indonesia di wilayah Bapak Ibu. Jika nanti Bapak Ibu memohon atau meminta datanya, kami siap. Saat ini kami siap, data Excel-nya 220.000 itu ada di mana saja. Jadi ada 220.000 yang numpuk-numpuk tadi, yang perlu diredistribusi ke Bapak Ibu. Jika ini dilakukan Bapak Ibu sekarang, insya Allah seleksi akan berjalan aman. Jika tidak dilakukan, guru itu akan kemana? Itu yang harus kita pikirkan. Karena formasi-formasi kosong sudah diisi oleh 368.000 guru yang memenuhi beban kerja. Jadi kami sangat berharap 220 itu bisa dipindahkan ke sekolah lain di wilayah Bapak Ibu. Kami ada datanya, sekolah-sekolah mana yang masih kosong, sementara ada sekolah-sekolah mana yang menumpuk gurunya. Dan ini mekanisme kedua, jadi penilaian kesesuaian. Satu hal yang ingin kami laporkan kepada Bapak Ibu Bupati bahwa dan juga Pak Menteri bahwa penilaian kesesuaian ini menggunakan instrumen yang kita kembangkan dan sudah diuji secara valid, secara keilmuan. Jadi valid secara keilmuan, yaitu melihat kinerja dan kompetensi Bapak Ibu guru melalui pengamatan dan portofolio mereka. Pengamatan dan portofolio ini akan dilihat oleh 3 pihak, yaitu kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah. Jika sudah menemukan hasil finalnya, keputusan terakhir tetap ada pada BKPSDM dan Dinas Pendidikan untuk memberikan bobot di antara guru-guru ini mana yang background check-nya dia baik. Jadi ada satu lagi informasi yang ingin saya sampaikan. Walaupun mekanisme 2 ini sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, kami sudah menyiapkan bersama Panselnas, sudah menyiapkan sistemnya, namun baik, 5 menit lagi Bu. iya baik, sebanyak 154.000 atau 41% dari formasi yang dapat dipenuhi dengan mekanisme ini. Jadi masih ada sisa lagi Bapak Ibu yang menjadi PR kita bersama. Dan slide terakhir Bapak Ibu, bahwa segala yang sudah kita rencanakan bersama, apa yang tadi kami paparkan itu sudah merupakan diskusi mendalam dan mendapatkan masukan dari Panselnas. Kami sangat berharap yang tadi disampaikan Pak Bima juga, memastikan pemerintah daerah memastikan kesesuaian data yang diisi di dalam data pokok pendidikan telah sesuai dengan data di sekolah. Kami mendapati kasus, setelah itu banyak sekali demo dari sekolah-sekolah atau keberatan dari sekolah-sekolah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu pimpinan daerah, kami harapkan melakukan penataan, distribusi dan redistribusi baik guru ASN dan non-ASN yang berlebihan dan menumpuk di satuan-satuan pendidikan. Baik. Dan yang ketiga, ketersediaan usulan formasi untuk seleksi ASN khususnya P3K guru diharapkan sesuai dengan kebutuhan. Demikian Pak Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dirjen.